tidak bisa parkir di sini. Kenapa? Ini parkir Sio. Suruh Sio cari parkir baru. Sio cari tempat parkir baru. Diam di situ. Ini aturan perusahaan. Semua pegang salinan. Baca di sana. Sebentar lagi ada satu anak magang lagi yang datang. Pak, tak bisa parkir di sini. Ganggu sekali. Kejar terus sampai atas. Ada apa? Dia pakai tempat parkir Sio. Kamu Zhang Sheng, kan? Cantik, siapa kamu? Kalau kamu bilang begitu, ya sudah tidak ada cara lain. Kasih kuncinya. Aku parkirkan ke basement. Hati-hati. Jadi gimana? Dia orang yang kita tunggu? Sudah kubilang, masakan dia tidak datang? Kalau aku jadi GM, tidak harus satu ruangan penuh, tapi dia wajib ada Kak Yo. Bisa tahan sebentar. Minggir. Jalan musuh emang sempit. Dua pembunuh bayaran cewek ini juga datang? Sudah, diam dulu. Kenapa logatmu masih begini? Kamu lumpuh permanen, ya? Sekarang situasinya gimana? Dia juga mau magang di sini? Siapa tahu? Magang di sini, sombong sepanjang sejarah? Gak mungkin. Gak mungkin. Standar CEO untuk anak magang turun drastis banget. Udah, cepat kita lihat saja. Kebutuhan manusia bisa dibagi 5 tingkatan. Tingkat pertama, kebutuhan dasar. Artinya kamu punya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua itu rasa aman. Yaitu punya rasa aman yang mendasar. Tingkat ketiga itu kebutuhan memiliki dan kasih sayang. Mengacu pada kebutuhan emosi pribadi. Yang keempat, Pak, saya tanya dulu. Bapak ada di tingkat yang mana? Berani-beraninya dia melawan Pak dosen? Iya. Dia punya uang. Memang keras kepala. Maaf, saya tanya yang lain saja. Apa penjelasan Bapak ada hubungannya dengan marketing? Coba saya hitung kira-kira. Kayaknya saya udah level 5. Jadi, saya mungkin gak bisa dengerin kelas ibu, Mas. Maaf ya. kamu, dadah. Kamu. Saya nggak bisa ngajar kelas ini lagi. Ini murid-murid kayak gini semua. Pak Li, Pak Chen, pas banget kamu datang. Saya nggak sanggup ngajar kelas ini lagi. Kenapa sih anak-anak generasi 90-an kelakuannya gini semua? Pak, jangan emosi dulu. Xiao Wang sini. Tolong anterin Pali istirahat dulu di sana. Pak, tenang dulu. Minum dulu. Separah itu? Wang Xiaofeng, ganti ngajar. Bos besar. Gampang. Serahin ke saya. Awasin tuh Song Nuan baik-baik. Siap. Serahin ke saya. Song Nuan, masa magang kamu cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan, kamu tetap bakal angkat kaki dari sini. Hormati atasan. Hormati atasan. Ikuti peraturan perusahaan. Ikuti peraturan perusahaan. Saya akan kerja keras. Saya akan kerja keras. Saya akan berusaha maksimal. Saya akan berusaha maksimal. Saya pasti sukses. Saya pasti sukses. Sukses, sukses, sukses. Sukses, sukses, sukses. Kalian kenapa sih? Teriak yang semangat dikit. Saya kasih tahu ya. Pelatihan budaya perusahaan itu penting banget. Ini kesempatan penting biar kalian paham budaya perusahaan JM kita. Saya minta kalian semua semangat. Teriakan passion kalian. Passion, perasaan punya teman. Chen Hua. Pak Huang. Jangan, Pak. Bangun. Lihat dirimu jadi apa? Fokus. Kamu kenal saya, Huang Xiaofeng. Tapi yang tidak kamu tahu, saya pernah kuliah dan bekerja di Jepang bertahun-tahun. Saya sudah lama mempelajari budaya perusahaan Jepang. Saya tidak rendah hati, saya bisa bilang.
Kalau saya ahlinya di negara ini soal ini. Song Nuan, maju. Tolong ulangi lagi. Jangan senyum. Hormati atasanmu. Ikuti peraturan perusahaan. Aku akan berusaha sebisaku. Aku akan kerja keras. Aku pasti sukses. Sukses, sukses, sukses. Jangan senyum. Tapi Song Nuan, kamu lihat itu? Kenapa semua orang ketawa? Dari sudut pandang lain, itu artinya kamu kurang tulus. Kembali. Lanjut. Semua ikuti saya ya. Fokus. Tidak boleh telak. Tidak boleh telak. Tidak boleh pulang cepat. Tidak boleh pulang cepat. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pura-pura formal. Tidak boleh pura-pura formal. Ini juga yang diajarkan orang Jepang padamu? Kamu menghina saya? Aku tak mau bertengkar seperti anak kecil. Kamu harus punya sikap yang benar. Teman-teman sekalian, jangan pedulikan dia. Ikuti saya. Semangat. Kalian tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh pulang cepat. Tidak boleh pulang cepat. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh sok formal. Tidak boleh sok formal. Apa itu sok formal? Sang Sheng, kamu sengaja cari masalah, ya? Saya paham. Saya paham. Itu bukan disebut sok formal. Ini lebih parah dari sok formal. Ini komersialisasi. Saya tidak komersialisasi. Lebih serius. Sang Sheng, kamu sengaja cari gara-gara, ya? Keluar. Keluar. Zhang Sheng, kamu sengaja cari gara-gara ya? Keluar. Keluar. Tidak, tidak. Kamu tidak perlu keluar. Kamu kan guru besar. Saya saja yang pergi. Saya pergi. Saya tahu dia itu anak bos Feng Hua Corporation, si daun emas itu. Tapi terus kenapa? Kamu juga tidak bisa begitu, kan? Kamu belum lihat sikapnya yang seenaknya. Dia itu tidak ada satupun sisi yang tidak mencerminkan sikap playboy. Dia mengacaukan kelas, mengacaukan aturan. Yang paling penting, dia sama sekali tidak menghormati orang lain. CEO sangat perhatian soal ini, sangat serius soal ini. Beliau khusus memerintahkan kami untuk meredam amarahmu sebesar apapun itu. Saya tidak bisa menahannya. Bagaimana caranya saya tahan? Perusahaan besar ini bukan tempat bermain anak. Paling parah, saya berhenti saja. Saya tidak mau jadi guru lagi. Mereka bisa cari siapa saja yang mereka mau. Saya berhenti. Baik, kalau begitu, sekarang juga saya sampaikan ke jajaran direksi. Jangan, jangan. Saya rasa kita semua harus sedikit tenang. Tenang dulu ya. Sudah, belum waktunya mundur. Tugas ini khusus diberikan pada saya oleh Hiem Chen. Kalau saya pergi, bukankah itu sama saja cari masalah dengan Pak Chen? Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Saya harus kuat. Kuat. Bangun, bangun. Semuanya bangun. Aku tahu. Sebagian dari kalian merasa sudah jagoan. They think that the company's training on corporate culture isn't important. Aku mau kasih tahu langsung ke orang-orang kayak gini. Kalau mentalitas kayak gitu itu salah. Salah total. Karena kita lagi di kelas, aku rasa kita butuh ketua kelas. Song Nuan, maju ke depan. Song Nuan, mulai hari ini, aku angkat kamu jadi ketua kelas pelatihan. Kamu harus bantu aku menyelesaikan tugasku sebaik mungkin. Mengangkatmu jadi ketua kelas berarti aku percaya sama kamu. It's also the trust of the company leaders toward you. You must give it everything you've got. Buat nyelesain semua tugas yang dikasih instruktur ke kamu. Kamu ngerti? Aku ngerti. Karena kamu ngerti, hari ini aku kasih kamu tugas yang terhormat. Today, you must let classmate Sang Sheng memorize our company regulations. Besok, bimbing dia dan suruh dia membacakannya di depan semua orang. Aku nggak bisa. Classmate Song, you have to know that every intern has 3 months to intern at the company.
Para instruktur akan menilai performa kalian. Today, I'm only giving your first test, and you already said that you can't accomplish it. Coba bilang ke aku, kira-kira nilai apa yang bakal aku kasih ke kamu? Song Nuan, Aku bisa. Coba buktikan. Angsheng, tunggu. Jangan pergi dulu. Apa? Emangnya namaku bisa seenaknya kamu panggil? Bukannya besok kita harus hafal peraturan perusahaan? Sini, jangan pergi dulu. Aku bantuin kamu hafalan. Apa aku nggak salah dengar? Kamu kayak anak sekolahan? Kamu mau ngadain belajar sore? Aku kan ketua kelas. Mau gimana lagi? Aku nggak bakal biarin. Teacher Huang said this is my first test. I have to accomplish it. Minggir? Nggak mau minggir. Iya, iya. Aku takut sama kamu. Oke. Ayo pergi belajar malam, ya? Pak Guru, Ayo. tolonglah. Aku juga tidak mau ada hubungan apa-apa denganmu. Bisa kerja sama sedikit? Setelah tugas selesai, kita berpisah. Kejar aku kalau bisa. Diam di tempat. Angsheng. Yangsheng, berhenti. Oke. Aku tidak akan mengemudi lagi. Setuju? Hentikan mobilnya, kamu. Angsheng. Kamu gila? Kamu punya obat? Hormati atasanmu. Hormati perusahaan. Hormati peraturan perusahaan. Aku akan bekerja keras. Aku akan berjuang. Aku ingin sukses. 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 Kamu lihat video online baru-baru ini? Seorang cewek persis seperti kamu. Semua orang berdiri berbaris-baris. Seperti kesurupan. Persis seperti yang kamu lakukan barusan. Zhang Sheng, apa kau tak pernah berusaha keras untuk impianmu? Baiklah, dari ekspresi wajahmu saja, aku tahu kamu belum pernah. Mungkin pekerjaan ini tidak penting bagimu. Tapi bagiku, ini sangat penting. Hanya saja, meskipun di sekolah aku menonjol dan berprestasi, ketika semua itu dibawa ke dunia kerja, kita bukan apa-apa. Standarnya berbeda. Semuanya harus mulai dari nol. Kehilangan kerjaan ini bukan akhir segalanya. Tapi aku akan tetap bekerja keras.
lidahmu udah lancar lagi. Coba ucapkan beberapa kata. Ayo latihan teriak yel-yel bareng aku. Ikuti peraturan perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati atasanmu. Kamu udah mendingan sekarang. Ayo latihan sekarang, ya? Kenapa sih kamu gak ngerti yang aku omongin? Kamu nggak perlu bikin aku ngerti. Tugas harus selesai. Pilih, kerjasama atau buang waktu. Song Nuan, dengarkan aku bicara. Waktu aku kecil, aku pernah kena polio. Kamu tahu nggak? Bukan aku nggak mau ngomong atau teriak. Tapi ada satu zat kimia di otakku yang hilang. Itu bikin aku nggak bisa koordinasi antara bicara dan gerakan. Sejak kecil, setiap kali aku teriak yel-yel, mereka tertawa saat aku berteriak. Aku malu banget. Aku trauma. Terus kita harus gimana dong? Nah, kan? Kamu baru aja ngomong dari hati. Aku juga tersentuh banget. Sekarang udah jam berapa? Aku ngerasa nggak enak udah nahan kamu. Gimana kalau kamu peragakan beberapa kali lagi buat aku? Coba lakukan sebanyak dan selengkap mungkin. Dan berusaha sekuat tenaga. Peragakan buat aku. Siapa tahu, aku bisa belajar. Kamu mau belajar sekarang? Masalah koordinasi harusnya bisa kamu atasi. Perlu guru baik. Latihan lebih sering. Dari awal. Dari awal? Oke, perhatikan aku. Aku ikut bareng kamu. Ayo. Oke. Hormati atasanmu. Hormati atasanmu. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati peraturan perusahaan. Hormati peraturan perusahaan. Aku mau sukses. Udah, lakuin aja itu. Jangan nambah-nambah dulu. Aku belum bisa yang bagian jongkok itu. Jongkoknya cuma turun, terus naik lagi. Turun, naik, turun. Naik. Hormati atasanmu. Bikin gerakannya lebih gede. Ya, aku bisa lihat lebih jelas. Hormati peraturan perusahaan. Kayak gini. Iya, gitu. Hormati atasanmu. Iya. Hormati pimpinan perusahaan. Bagus. Hormati atasanmu. Terus. Hormati peraturan perusahaan. Semangat. Hormati perusahaan. Bagus. Hormati atasanmu. Lagi. Hormati peraturan perusahaan. Lebih semangat. Hormati perusahaan. Jiayu. Pak, gerakan itu nggak ada sebelumnya. Bapak baru nambahin ya? Enggak. Itu. Kamu latihan dulu. Saya pergi dulu. Jangan pergi. Aku masih harus latihan sama Bapak sampai subuh. Aku belum bisa. Aku punya polio sejak kecil. Aku nggak bisa. Besok aja belajarnya. Saya harus pergi sekarang. Lepasin. 11 menit 9 detik. Bahan celanamu lumayan juga. Awalnya kupikir bakal cepat robek. Gak nyangka bisa tahan selama itu. Angsheng. Zhangsheng. Kamu kelewat batas. Kelewat batas? Aku nggak maksa kamu. Kamu sendiri yang robek celanamu. Semua gara-gara kamu. Apa? Kita nggak jadi latihan? Kamu kelewatan banget. Kita nggak latihan? Bukan aku yang nggak mau latihan. Bu, kursinya diganti deh. Justru kamu yang nggak stabil. Ngapain kamu kesini? Aku kesini mau kasih tahu. Aku nggak mau kerja di perusahaan itu. Mereka bego banget. Mau latihan ya latihan aja. Ngapain butuh sorak-sorai? Kayak mereka mengkomersilkan seluruh perusahaan. Bodoh banget. Gini aja deh. Aku tetap magang. Aku ke Feng Hua. Konsepnya sama aja. Gimana? Kamu pikir aku nggak bisa lihat rencana kecilmu itu? Kalau kamu ke Feng Hua, nggak sampai 3 hari, anak-anak muda kita bakal berubah jadi preman kecil semua.
Emangnya kenapa? Kamu masih anggap aku ibumu nggak? Sejak kapan aku nggak? Kalau gitu magang yang bener di jam buat aku. Jangan mikir macam-macam. Nggak mau. Udah, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau. Kalau gitu, kayak anak-anak muda lainnya. Kamu pergi sendiri, ngontrak, naik MRT, naik bus. Kartu ATM kamu itu. Kunci mobil sama kunci apartemen, kasih semuanya ke aku. Kamu bisa hidup sesuka hati kamu sepenuhnya. Ayo, ayo. Kalau gitu, aku nggak ngomong apa-apa. Kamu malah semalaman berduaan sama Zhang Sheng. Kok nggak bilang-bilang sih? Kamu masih meluh aku belum cukup bikin malu? Coba lihat ini deh. Coba deh, beberapa hari sejak masuk jam. Kenapa rasanya waktu berjalan lambat banget ya? Menurutmu nggak sih, orang-orang di jam? Kelakuannya sadis semua ke kita? Nggak ada satupun yang ramah. Aku cuma ngerasa tugas-tugas mereka buat kita. Semuanya mustahil dikerjain. Nah kan, kamu jelas-jelas datang belakangan. Disuruh nangani Zhang Sheng, itu namanya ngerjain kamu, kan? Karena kamu bilang waktunya kerasa lama banget. Gimana kalau kita bikin hitungan mundur? 3 bulan magang, totalnya 90 hari. Setiap hari yang lewat kita conteng. Berarti penderitaan kita cepat kelar. Ide bagus. Ini kayaknya manjur deh. Oke deh. Kalau gitu aku. Song, tolong maju ke depan. Kamu sudah pernah ngajar? Oke, bagus. Silakan mundur. Baik, teman-teman. Kita minta Zhang Sheng. Tolong peragakan sekali di depan semuanya. Kasih tepuk tangan. Hormati atasan kalian. Hormati atasan kalian. Jangan terlambat. Jangan pulang cepat. Jangan pacaran. Aku kerja keras. Aku akan kerja keras. Aku ingin sukses. 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 Satu hati hanya untuk perusahaan. Dua kata tidak perlu kerja keras. Usaha 3 kali lipat. Untuk melakukannya dengan benar, sujud pada orang tua. Sujud pada klien. Membungkuk ketiga untuk JM Group. Membukakan bagiku pintu keberuntungan. Pintu keberuntungan. Hebat. Luar biasa. Hebat. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Fantastis. Fantastis. Lagi. Siapa yang mengajarimu ini? Siapa lagi? Song Nuan. Song Nuan. Aku tidak mengajarinya. Bukan aku. Aku tidak bisa mengajar kelas ini lagi. Hebat. Jangan coba memutarbalikkan fakta. Jangan coba cari alasan. Aku kasih tahu kamu, ini dunia orang dewasa. Kami perusahaan besar. Kami fokus pada hasil. Kalau hasilnya bagus, ya bagus. Kalau hasilnya buruk, ya buruk. Karena percaya padamu. Hasil begini, siapa percaya? Instruktur Huang, terserah Anda mau bagaimana. Hukum. Ini harus dihukum. Ini keterlaluan. Jelas-jelas salah Zhang Sheng. Kenapa mereka menghukum Song Nuan?
Kamu buta? Tidak lihat mobil yang dikendarai Hang Sheng? Apa hubungannya dengan mobil? Mau mobil apapun yang dia kendarai, mereka tidak boleh sekejam itu. Kamu belum dengar? Kamu harus hati-hati, jangan terlalu menonjol. Dia sendiri yang mau menonjolkan diri untuk hal ini. Udah, sini biar aku aja. Sini aku bantu, Kak. Mereka udah kelewatan banget. Masa kamu dihukum bersihin toilet seminggu? Gak apa-apa. Aku anggap aja ini olahraga. Jangan pedulin aku. Jangan sampai mereka lihat kamu. Cepetan pergi. Ini bukan apa-apa. Tenang aja. Gak apa-apa kok. Woi, Zhao Xin. Anak magang lo cakep juga ya? Dan dia mau bersihin toilet. Bikin kesalahan? Sini deh, Dek. Bagian administrasi kita tuh. Bener-bener payah. Kerjaannya cuma yang di permukaan doang. Sono. Bisa gak sih lo berhenti ngikutin gue? Gue sekarang malu ngaku lo tuh teman gue. Itu cuma slogan. Mau gue apa? Gue cuma lebay dikit doang, itu aja. Iya. Gue pikir lo tuh keren banget. Gak cuma lo pamer, tapi lo juga bikin instrukturnya tersinggung. Dan yang paling parah, lo malah bikin musuh lo bersihin toilet. Mantap jiwa, bro. Itu... Iya, gue emang kelewatan soal ini. Tapi sebelumnya, siapa suruh dia terus-terusan gangguin gue? Gue kesel banget. Otak gue rasanya mau meledak. Gue ada yang mau gue omongin ke lo. Ya udah ngomong aja. Buat dia, bukan buat lo. Ada apa? Gue tahu, lo gak sengaja. Gue sengaja. Gak usah gitu deh. Kita harus bareng di perusahaan yang sama 3 bulan. Gue tahu, lo itu ikan gede dan gak bakal lama di kolam kecil kayak Jam. Gue tahu semua itu. Gue bakal bantu lo beresin Song Nuan. Gue yakinin dia. Gak usah khawatir. Jadi gue harus bilang makasih ke lo? Sama-sama. Kamu menanganinya dengan sangat baik. Anak 90-an ini nggak ngerti dunia nyata. Perlu diperbaiki sikapnya. Bos, Song Nuan sekarang lagi di toilet sambil nangis. Anak-anak generasi 90-an ini nggak tahan banting. Saya jamin sebelum 3 bulan, dia bakal mundur sendiri. Bahkan sebelum kita pecat dia. Yang kuat yang bertahan. Nggak sembarang orang bisa bertahan di JM. Bahkan kalau Song Nuan dijagain sama Xiao Won sekalipun. Kalau sudah jelas, dia nggak punya kemampuan. Saya rasa Xiao Won juga nggak bisa banyak ngomong. Memangnya Won Chi-wan nggak pernah bikin kesalahan? Saya mau lihat sampai kapan Song Nuan ini bisa bertahan. Kenapa kamu nggak ngomong dulu? Xiao Won masih sibuk sama wawancara. Nggak bisa. Kita di sini buat dukung dia, bukan buat nyuri perhatian. Kita harus duduk di posisi yang tepat. Kamu kan dirut sales, wakil presiden. Kenapa nggak bisa ngomong? Mau jadikan saya MC profesional buat pemanasan? Nggak perlu. Jangan berisik. Kita tunggu pemimpin spiritual kita. Saya makin lihat kamu ini makin pintar ngeles. Teman-teman, sekarang mari kita sambut direktur penjualan kita. Wakil Presiden, Bapak Chen Jian, untuk berbicara dulu. Teman-teman, kita sudah bertemu waktu tahap wawancara. Saya nggak perlu pidato panjang lebar di sini. Saya cuma mau sampaikan beberapa hal yang praktis buat kalian. Teman-teman, apa kabar?
CEO Won sudah datang. Mari kita dengarkan kata-kata beliau. Semuanya, silakan dulu. Baik, baik. Pertama-tama, izinkan saya menyambut kalian semua untuk bergabung dengan JM, grup perusahaan kita. Melihat banyak wajah muda seperti ini membuat saya senang. Bekerja untuk asing bukan prestasi. Prestasi adalah membuat asing bekerja untuk kita. Dalam hal ini, JM sudah berhasil mewujudkannya. Nah, beginilah penampilan seorang pemimpin spiritual. Pandai merangkai cerita, lebih enak dari lagu. Dan wakil presiden kita, Chen Jian. Dia magang di JM saat kuliah akhir. Setelah magang, resmi jadi karyawan JM. Kinerja luar biasa, sales terbaik sebulan. 3 bulan, naik jadi wakil manajer. Dalam 2 tahun, dia menjadi manajer. 7 tahun, jadi direktur setara wakil presiden. Kenaikan secepat roket, baik lokal maupun asing. Apa bisa terjadi seperti ini? Tapi di JM, kalau kamu kerja keras, kamu pasti bisa sukses. Bagus. Hebat. Dia sedang memujimu. Saya masih jauh tertinggal dibanding CEO Won. Hari ini kalian bangga menjadi bagian dari JM. Saya berharap ke depannya, karena kehadiran kalian di sini, JM akan merasakan kebanggaan merekrut kalian. Kenapa lihat CEO Won semangat langsung berkobar? Saya pasti akan kerja keras untuk bertahan di sini. Pidato yang luar biasa. Zhang Peng, Liu Yuhan, bagian HRD. Chen Hua, Yao Gege, Zhuang Lin, Zhao Xiechuan, Zhang Shen, bagian penjualan. Song Nuan, Zheng Rongrong, bagian administrasi. Teman-teman yang namanya dipanggil, tolong maju dulu ke sini untuk mengambil tanda pengenal kalian. Lalu pergi ke HRD untuk mengambil seragam kalian. Zhao Xiechuan, Zhang Shen, Yao Gege, Zheng Rongrong, Chu Lin Hun, Hu Hui, Hu Qing, Chen Hua. Semangat, Chu Chun. Semangat, Song Nuan. Makasih. Semangat. Bagian administrasi adalah kantor yang sangat luas. Terbagi menjadi kantor CEO, kantor humas, dan kantor logistik. Lantai 32 adalah tempat CEO menjalankan bisnisnya. Hanya staf kantor CEO dan tim elit yang punya akses ke sana. Staf kantor CEO dipilih dari karyawan terbaik. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi asisten CEO. Mereka harus sangat profesional. Itulah kenapa kantor CEO biasanya tidak menerima anak magang. Tapi CEO Won secara pribadi memintamu. Kamu, ngapain di sini? Aku nyari kantor CEO. Seluruh lantai ini kantor CEO. Kamu nyari siapa? Aku mau magang di kantor CEO. HRD nyuruh aku lapor langsung. Ikut aku. Lewat sini. Toiletnya di mana? Aku mau ganti baju dulu. Di sini. Oke, aku paham. Nanti aku kirim setelah CEO Wang tanda tangan. Bukannya tadi pagi molor gara-gara urusan anak magang? Direktur Hao, ini anak magang buat departemenmu. Oke. Makasih, Xiao Yang. Sampai jumpa. Direktur Hao.
Masih berdiri aja di situ? Duduk sana dulu. Oh, oke. Aku lupa bilang, kursinya rusak. Udah ku minta ganti, tapi mereka belum sempat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Halo, semua makanan sudah keluar. Ada yang mau minum apa, Ladies? Di sini nggak ada ladies ataupun gentleman. Semuanya jagoan marketing. Sajikan 8 botol ciu dulu. Duduk. Oke. Departemen sales satu-satunya yang boleh minum di siang hari. Soalnya jadi sales yang jago itu. Minum itu skill dasar. Aku rasa semua udah ngalamin waktu rekrutmen kemarin. Hari ini departemen sales traktir semuanya. Pertama, buat nyambut rekan-rekan baru. Kedua, kita para senior bisa icip enak. Omongan Sio Chen bener banget. Minum itu skill dasar. Semuanya bisa anggap hari ini sebagai tes awal. Ayo, tuang minumannya. Aku mau nanya. Kalau aku nggak minum, aku bakal dipecat? Sang Sheng, kamu nggak akan. Kamu bisa punya prestasi meski nggak minum. Koneksi Pak Sang sangat menguntungkan kita. Kalau nggak mau minum, makan yang banyak aja. Aku udah kenyang. Lihat apa lo? Lo mau kabur kayak dia juga? Aturan di divisi penjualan, minimal 3 gelas langsung habis. Tuang tuh. Gelas pertama. Bersulang. Go, pelan-pelan minumnya, nanti lambung kamu sakit. Saya mau kasih tahu rahasia buat kalian semua. Cuma dengan minum alkohol berulang kali, toleransi kamu bakal naik tanpa sadar. Sao Xiao Chuan, jangan kira gue nggak tahu kalau waktu hari rekrutmen, lo pura-pura mabuk. Lo tuh sebenarnya jago minum. Suka yang jago minum. Ayo, minum gelas pertama. Bersulang. Bersulang. Gelas kedua. Gelas ketiga. Ayo, isi penuh. Angkat gelas kalian. Isi penuh. Lo denger sendiri kan? Bersulang. Bersulang. Yo gege. Kapasitas minum lo, dibanding waktu rekrutmen, udah makin jago ya. 3 gelas, tetap tenang. Cewek ini, 3 cowok kalah. Ayo, gue kasih lo 1 gelas.
Maksud lo apa? Yo Gage? Bos aja udah habisin. Lo nggak mau kasih muka? Cepetan, tuang tuh. Cepetan. Sio Chen. Oke. Ceritain soal cita-cita lo. Aku selalu percaya dan makin bertekad untuk jadi saleswoman terbaik. Tapi kita sudah sampai di zaman sekarang dan masih harus minum sama klien pas lagi urus bisnis. Ini sih ketinggalan zaman banget. Bagus omonganmu. Aku juga nggak mau minum. Tapi klien mau minum, kita bisa apa? Itu kan udah jadi hal yang biasa. Oke. Demi idealismu, aku tawarkan 1 cangkir lagi. Cepetan. Kayaknya aku udah nggak kuat berdiri. Direktur Hao. Ada sesuatu yang bisa aku bantu? Apa? Maksudku, aku lagi ada waktu sekarang. Ada yang bisa aku bantu? Emang kamu bisa apa? Kamu bisa duduk di sana. Sini sebentar. Ada apa? Mungkin kamu bisa bantu sesuatu. Tentu saja. Jalan Fusing, nomor 109. Itu. Gimana? Kamu tahu tempat ini? Ini bukan bagian dari tugasku. Halo. Maaf, tempat ini di mana ya? Itu di sebelah sana. Terus aja ke arah itu. Makasih ya. Makasih. Santai aja. Kedai mie ikan kakap senior Wang. Akhirnya ketemu. Nona, nggak bisa masuk. Silakan antre di belakang. Di belakang, antreannya di belakang.
Ada antrean. Semua lagi antre. Kamu berdiri di sini. Nomor 144. Nomor 145. Nomor 145. Nona, giliran kamu. Giliranku. Kenapa sih, Nona? Aku nunggu setengah jam buat mie ini. Gak lihat jalan apa? Jalan dari arah mana, Nona? Maaf. Maaf. Aku bisa ganti pesananmu. Pak, pesan 2 mie ikan kakap. Kamu yang bayar pesananku. Nunggu setengah jam lagi. Kamu kenapa sih? Kan sama-sama mie. Oh, 1 tanpa daun bawang tapi ekstra seledri dan cabai. Dan sedikit minyak udang. Makanannya terlalu berminyak. Minyak gratis? Kita nggak akan balik lagi ke sana. Kita cari tempat lain. Nggak bisa balik lagi ke sana, nggak akan pernah balik. Wanginya enak. Siapa yang beli mie ikan kakap senior Wang? Ketahuan dari baunya. Siapa nih? Pasti punya banyak waktu luang. Sampai antre panjang dan jauh-jauh gitu. Anak magang. Siapa lagi yang punya waktu sebanyak itu? Direktur Hao, ini pesanan mie ikan kakap kamu. Mie ikan kakap senior Wang. Direktur, beruntung makan siang ini. Bos, kenapa nggak ngasih tahu kita? Bener banget. Ribut? Besok, Nona Song beliin kalian. Ini anak magang baru kita, ya? Rajin banget. Biar aku catat pesanannya. Siapa yang mau mie ikan kakap buat besok? Aku. Punyaku ekstra seledri. Punyaku pedas, punyaku telur rebus, punyaku 2 telur kecap. Oke, punyaku nggak pedas. Telur 1 lagi. Pelan-pelan. Ngomong pelan-pelan. Duit. Belum kasih aku duit. Siapa lagi yang mau pesan? Aku juga nggak mau pedas. Kasih aku telur kecap ekstra. Aku mau pedas. Song Nuan. Mana seledrinya? Bukannya ada? Mana? Sini lihat sendiri. Aku beneran pesan itu. Lihat. Mana? Aku udah bilang ke mereka buat nambahin peterselli. Mungkin mereka lupa. Lupa? Kenapa kamu malah nyalahin orang lain? Aku nggak. Aku beneran udah bilang. Gak apa-apa. Gak perlu jelasin. Ini cuma masalah kecil. Cuma mau kasih tahu aja. Lain kali lebih hati-hati ya. Jangan nyalahin orang lain kalau kamu yang lupa. Kamu boleh pergi. Akhirnya bisa pulang juga. Capek banget. Yuk makan bareng. Ada hotpot enak nggak? Ada urusan. Aku ada acara. Nanti traktir lain kali. Oke. Kami barusan lagi ngomongin soal departemen HR kamu. Kamu itu pahlawan sejati perusahaan kita. Kami selalu nunggu anak magang rekrutanmu. Kerjaan remeh yang nggak mau dikerjain karyawan tetap. Atau punya waktu, atau yang sama sekali nggak tertarik buat ngerjain. Akhirnya ada juga yang ngerjain. Persis kayak gitu. Banget. Tapi ada juga tuh yang nyoba-nyoba ngambil kerjaan kita. Balik sini. Ini area khusus departemen penjualan. Kamu mau kemana? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu nggak salah. Urusan kamu mau mana? Aku punya tanggung jawab suci buat departemenku. Kamu nyari siapa? Yo gege, dia nggak ada. Nggak mungkin. Kami udah janjian ketemu di sini pas jam pulang. Pas banget. Kamu bisa gendong dia pulang. Dia kenapa? Kakak.
Enak banget tidurnya. Bisa tidur pulas di hari pertama magang. Kalian ini nggak punya hati nurani, ya? Kalian biarkan dia tidur di tempat kayak gini. Aku dan Sao Xiachuan yang bawa dia ke sini. Siapa yang tak punya hati? Kualitas udaranya parah banget di sini. Ya iyalah, ini ruang merokok. Gimana mau bagus kualitas udaranya? Nggak apa-apa, aku akan pakai paru-paruku. Buat bikin udara bersih buat kalian semua. Gak minum obat lagi. Kumat lagi dia. Pak, Bu, tolong merokok di luar. Gak lihat ada orang di sini? Ini ruang merokok. Kamu ini anak magang tapi ikut campur urusan orang. Anak-anak generasi 90-an ini sok banget, ya? Memangnya kenapa sama generasi 90-an? Iri pada muda kami? Atau otak yang cepat? Kapan kamu berhenti bikin kekacauan begini? Kira aku tak berani lapor Manajer Chen? Beneran. Oh, ternyata masih tahu rasa takut dan bisa kabur. Maaf. Terpaksa matiin api. Kamu gila ya? Sialan. Makasih. Gak usah sungkan. Aku cuma nunjukin rasa kemanusiaanku. Cowok brengsek macam apa dia itu? Nembak orang pakai alat pemadam? Untung gak kenapa-napa. Kalau sampai kenapa-kenapa, siapa yang mau tanggung jawab? Seolah dia itu hakim yang lagi negakin keadilan. Kukira kita udah melakukan kejahatan yang gak bisa dimaafin. Padahal enggak. Ruang merokok ya emang buat orang ngerokok. Manajer Chen, Bapak harus turun tangan soal ini. Kalau enggak, ini enggak adil banget buat kami. Ada yang luka? Berdarah? Kehilangan anggota tubuh? Jawabannya tidak. Berarti ini bukan insiden yang signifikan. Prinsipku, tangani yang berat jadi ringan, yang ringan hilang. Oke, ganti baju lo dan balik kerja. Manajer Chen, gimana bisa kita biarin dia lolos gitu aja? Bos udah ngasih keputusannya. Gak. Saya minta maaf. Maaf banget. Bos, saya sadar bahwa ke rekan-rekan saya udah bikin kesalahan yang gak bisa dimaafin. Dengan keadaan yang serius dan dampak yang buruk. Aku layak dihukum berat, bahkan dipecat. Mungkin aja gak cukup. Saya minta supaya saya langsung dipecat sekarang juga tanpa ditunda. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya nggak punya wewenang yang cukup buat nangani insiden ini. Banyak masalah lain menunggu pimpinan. Tunda dulu keputusan. Bahasa nanti saat pimpinan sempat mengulas ini. Iya. Nggak bisa muntah. Lo tidur di bawah AC selama berjam-jam. Gak kaget lo masuk angin, apalagi lo juga minum alkohol sebelumnya. Dan lo juga nggak punya selimut sama sekali. Mereka lumayan perhatian juga sih bawa gue pulang. Jangan berharap terlalu tinggi sama mereka. Nggak mungkin. Kalau nggak, lo bisa ambil cuti sehari buat istirahat dulu. Lo terlalu polos. Kita ini anak magang. Kita nggak punya kemewahan buat sakit. Lo bener. Belakangan ini gue juga ngerasa berat. Seharian, gue duduk di kursi roda 3 itu. Rasanya kayak lagi latihan paha dengan wall sit. Berdiri capek, tapi duduk malah lebih capek. Kenapa kursinya nggak lo ganti? Gue nggak berani.
Kakak Yo, Mbak yang di sebelahku ini. Dia suka Zhang Sheng. Pertahankan dia di sales. Aku tak akan kembali ke sales. Sejak kapan aku bilang suka sama dia? Matamu menunjukkan perasaan khusus padanya. Aku enggak. Masih ngotot bilang enggak. Aku enggak. Aku enggak suka dia. Aku mau gila. Apapun yang kulakukan, mereka nggak mau mecati aku. Kenapa bisa gitu? Susah banget jadi perempuan modern di zaman sekarang. Mereka menderita demi kerja di perusahaan besar. Ini semua gara-gara ibuku. Dialah yang maksa aku ada di sini. Ada atau tiada? Sudah waktunya aku main peran sebagai pelindung bunga. Cewek itu kayak bunga, rapuh dan lembut. Mereka nggak sanggup nerima perlakuan kasar kayak gini. Bro, walaupun aku nggak ngerti apa yang kamu omelin. Tapi aku bisa ngerasa kamu ada di pihakku, kan? Sudah waktunya. Guru Shao. Mengingat aku memanggilmu dengan hormat sebagai Guru Shao. Bisakah kamu lakukan sesuatu saat aku menderita begini? Kamu menyebalkan apa gimana sih? Mereka tak pecat kamu, tapi kamu bisa berhenti. Nyebelin. Perspektif barumu itu bikin aku tercengang. Benarkah? Masuk akal. Ini konyol banget. Konyol banget si Zhang Sheng ini. Dia bikin dunia jungkir balik. Sekarang apa lagi? Zhang Sheng, tanpa minta persetujuanku. Dia berhenti masuk kerja, bahkan matiin HP-nya. Jika dibiarkan, dia akan hancurkan dunia kita. Gimana kita sebagai pemimpin ngatur anak-anak magang ini ke depannya? Dia hanya mengandalkan keluarga kaya. Kita nggak kayak dia di sini. Kita kerja keras siang malam. Dia pikir kita semua ada di bawahnya. Udah selesai belum? Ngomel itu cuma tanda nggak kompeten. Terus kita apain Zhang Sheng? Nggak ada cara buat ngadepin dia? Buat benar-benar bersihin masalah ini, cuma satu orang yang bisa. Song Nuan. Keren. Bos. Keren banget. Suruh Song Nuan yang ngurusin Zhang Sheng. Pasti Zhang Sheng nggak bakal dengerin dia. Nanti kita bisa hukum Song Nuan karena nggak becus kerja. Orang yang dipilih langsung sama CEO bakal kena hukum tiap hari. Mau bilang apa lagi si CEO? Itu hasil yang kita mau. Oke. Siap. Song Nuan. Pak Hao, makan siangnya tetap sesuai ini kan? Hari ini nggak jadi beli mie. Ada tugas lain buat kamu. Mantap. Tugas apa? Di antara semua anak magang, siapa yang dekat sama Zhang Sheng? Zhao Xiachuan hari ini ada tugas lain. Kamu aja gimana? Pak Hao, suruh saya ngapain? Kamu lihat sendiri Zhang Sheng nggak masuk kerja hari ini. Bagian penjualan minta bantuan kita. Kamu cuma perlu bikin Zhang Sheng masuk kerja. Saya? Pak Hao, itu? Saya nggak terlalu kenal dia. Bisa minta tolong orang lain aja nggak? Kamu sekarang mulai pilih-pilih tugas yang saya kasih? Memang susah? Seriusan, saya? Ini alamat Zhang Sheng. Selesaikan tugas ini baik-baik. Jangan sampai hal begini ngerusak nilai evaluasi akhir kamu.